Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, sebelum kita memulai dan menjelaskan materi, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 3, PB-nya PB3. PB3 dan 4 ya, 2 PB, PB3 dan 4. Mata pelajaran yang akan kita bahas itu adalah matematika, SBDP, bahasa, dan PKN. Tetapi tugasnya tidak akan terlalu banyak ya. Nah, oke, gue hanya menjelaskan saja. Kalau bahasa sama PKN, materinya hampir sama, yaitu hak dan kewajiban dalam bertetangga. Ya, hak dan kewajiban dalam bertetangga. Jadi hak dan kewajiban kita dalam bertetangga itu apa? Yaitu pertama, kita itu berhak untuk mengenalkan diri kita, berhak untuk mendapatkan teman, yaitu hak kita. Hak kita apa? Hak kita untuk bermain dengan kawan, itu adalah hak. Sudah itu kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah kita memperkenalkan diri sama tetangga, bermain dengan yang baik. Sudah itu dengan bermainnya dengan cara yang sopan, ngomongnya dengan sopan, ya, saling mengenal, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras dan warna kulit dalam berteman. Itu adalah kewajiban kita. Karena semua tetangga itu adalah semuanya sama. Jadi kita mau berteman dengan siapa aja, itu adalah kewajiban kita. Hak dia, hak tetangga kita adalah bisa bermain dengan kita. Jadi tidak ada. Jadi supaya hidup kita aman, nyaman, ya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang, sesuai dengan pengamalan sila kelima, ya, dalam Pancasila. Oke ya. Nah, di sini ya, halaman subtema 3 itu yaitu halaman 123. Jadi Made itu kalau dalam penjelasan di sini, Made itu ada berjalan-jalan di halaman rumahnya, dia melihat ada pohon jambu. Pohon jambunya itu lebat berbuah. Akhirnya dia berinisiatif mengambil pohon jambu, dia ambil semua. Nah, sudah itu dia memberikan sesama tetangganya, membagikan, bukan memberikan semuanya, tapi membagikan hasil petikan dia tadi kepada tetangganya, ya. Jadi itu kewajiban kita. Jadi kalau kita ada makanan, kalau ada kita makanan lebih atau makanan yang banyak, boleh kita bagi sesama tetangga, karena tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat, ya. Jadi sebelum saudara kita yang ini, sebelum saudara kita yang sebenarnya, atau ada om, tante, tetangga itu duluan, ya. Nah, jadi dia membagikan makanannya kepada tetangganya, ya. Jadi maksudnya ini, jadi apabila kita itu sesama tetangga itu harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling berbagi. Karena tetanggaku adalah saudaraku, ya. Kemarin kita bahas adalah tetanggaku adalah saudaraku. Jadi kita bisa saling memecahkan suatu masalah, ada apa-apa di rumah, itu yang biasa menolong kita itu adalah pertama adalah tetangga. Nah, di sini adalah, jadi Made ini mengambil buah yang ada di halaman rumahnya itu, jambu. Setelah dia petik, dia bagi sesama tetangganya. Nah, dia di sini dalam matematika di sini, sebelum diantar ke rumah tetangganya, Made membantu Titus menghitung jumlah jambu yang di dalam keranjang. Ada 600 buah jambu air yang dipetik Titus. Berapakah jumlah tetangga yang dapat diberi jambu air oleh Made bila Made memberikannya pada 6 tetangganya? Berapa jumlah air yang ada diterimanya? Jadi di sini, jika dibagi pada 6 tetangga, maka masing-masing tetangga mendapat 100. Jadi jumlah tetangganya itu ada 6. Nah, jadi 6 dikali berapa yang hasilnya 600. Jadi 6 dikali dengan 100 dapatnya 600. Nah, ini yang akan kalian jawab. Hasilnya sudah diketahui 600, tetapi berapa tetangganya itu kalian tentukan sendiri. Jumlah jambu airnya juga kalian tentukan sendiri, ya. Jadi perkiraan penghitungan dalam perkalian. Jadi jumlahnya sudah diketahui nih. Jumlahnya sudah diketahui 600. Tetapi perkaliannya bebas mau dikalikan dengan berapa. Jumlah tetangganya misalnya ada 5, berarti jumlah airnya ada berapa yang akan dibagi setiap tetangga, ya. Misalnya jumlah tetangganya ada 10, berarti di sini ada berapa. Kalau jumlah tetangganya ada 12, berarti di sini ada berapa. Yang hasil perkaliannya adalah 600, ya. Paham ya? Nah, itu adalah untuk tugas untuk matematikanya tadi. Jadi sebelum Made tadi memberikan buah mangganya, dia hitung dulu jambu-jambunya tadi agar semua tetangganya itu dapat sama sama rata pembagian jambunya, kan. Dia tadi itu ada 6 tetangga, sedangkan buah jambunya ada 600 buah jambu. Jadi satu tetangga itu ada 100 buah jambu. Jadi dia dibaginya dulu, ya. Nah, ini sekarang kalian bantu Made juga, tetapi tetangganya berapa, jumlah jambu airnya berapa, bebas yang tapi hasilnya tetap 600, ya. Itu yang akan kalian kumpul di kelas classroom.
Nah, ini adalah SBDP membatik. Membatik ini adalah salah satu karya sastra, jenis karya sastra dua dimensi. Jadi jenis karya sastra dua dimensi itu adalah jenis karya sastra yang tidak bisa diukur, atau dengan volumenya itu tidak bisa diukur. Nah, itu adalah karya sastra dua dimensi. Kalau karya sastra tiga dimensi, itu karya sastra yang ada volumenya yang bisa diukur, ya. Contohnya apa, Bu Dini? Contohnya guci, topeng, ya, itu bisa kita ukur, ada volumenya. Kalau karya sastra dua dimensi itu tidak bisa kita ukur, contohnya lukisan, kain batik, wayang, itu adalah karya sastra dua dimensi, ya. Jadi ini adalah karya sastra dua dimensi. Nah, di pembelajaran selanjutnya, yaitu di PB 4. Nah, di PB 4 ini kira-kira apa yang dilakukan oleh gambar ini? Nah, kira-kira dia melaksanakan kewajibannya tidak terhadap lingkungan. Nih, tidak, ya? Iya, dia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan. Kenapa? Karena dia buang sampah sembarangan. Sedangkan kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan, agar lingkungan menjadi bersih, aman, sejuk, ya, tidak kotor. Kalau buang sampah sembarangan, apa yang akan disebabkan? Pertama, akan menyebabkan banjir, ya, karena airnya tidak bisa mengalir dengan baik, ya. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan itu harus lingkungan yang bersih. Supaya kenapa? Supaya hidup kita jadi sehat. Nah, tapi hidup kita sehat itu adalah dengan makanan yang bergizi dan lingkungan yang bersih. Kalau makanannya bergizi aja, tapi lingkungan tidak bersih, berarti dia belum sehat. Sudah sehat, tapi belum sempurna sehatnya, ya. Jadi lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang bersih, dan makanannya adalah makanan yang bergizi, yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sini ya, Antong sedang berjalan menuju rumah Titus. Di tengah jalan, ia melihat seorang anak membuang sampah pada selokan dekat rumahnya. Nah, Anton melihat, jadi dia boleh menegur, itu adalah haknya, ya. Itu adalah haknya si Titus untuk menegur, karena apabila lingkungannya bersih, semuanya akan nyaman. Jadi boleh kita berhak untuk menegur. Misalnya tuh ada teman kalian yang tuh yang buang sampah, jangan buang sampah di situ. Itu ada kotak sampah. Nah, jangan buang di situ, diselokan sampahnya, pakai selokan. Nah, itu namanya boleh kita menegur. Tetapi dengan cara yang sopan. Kita boleh memberi saran, tetapi dengan cara yang sopan, ya. Ciri-ciri kalimat saran itu adalah kalimat yang positif. Sudah itu yang disampaikan dengan sopan, ya. Ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat saran yang baik kepada orang, agar orangnya tidak tersinggung, tidak marah, ya. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak semua orang. Jadi kita berhak untuk menegur tadi, atau itu kewajiban kita untuk untuk menegurnya. Kenapa? Kalau kita tidak tegur, berarti kita membiarkan lingkungan itu menjadi kotor. Jadi siapa yang akan membuat lingkungan itu jadi kotor? Ya kita, ya. Kita yang merasa tidak nyaman, ya. Akan banyak penyakit yang ada. Jadi apabila ada teman yang melakukan kesalahan dengan mengotori lingkungan, maka kita berkewajiban mengingatkannya, memberi peringatan dan nasihat. Hendaknya dilakukan dengan halus dan sopan. Jadi segala sesuatu itu boleh kita tegur. Itu adalah kewajiban kita, ya. Kenapa? Karena apabila lingkungan sehat, hidup kita juga sehat, ya. Jadi apabila lingkungan kita sehat, maka hidup kita juga akan sehat, ya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban. Jadi setiap orang itu punya hak dan kewajibannya. Jadi siapa yang berkewajiban menjaga lingkungan itu adalah semua warga. Sama seperti soal ibu kemarin. Siapa yang kewajiban siapa menjaga kebersihan sekolah? Semua warga sekolah, bukan siswa, ya. Bukan hanya siswa, jadi semua warga sekolah itu adalah berkewajiban menjaga lingkungan. Kewajiban itu. Jadi kewajiban tadi harus dilakukan semua orang. Jadi apabila ingin lingkungan itu bersih, bukan hanya satu orang yang berkewajiban, berarti semua warganya. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara kerja bakti, gotong royong, ya, membersihkan selokan sama-sama, ya. Itu adalah cara menjaga kebersihan lingkungan. Oke, ya. Nah, jadi matematika tadi soalnya yang tadi adalah. Nah, jadi apa kata Bu Deni tadi itu? Lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang bersih dan mengandung makanan yang bergizi. Sekarang tips memilih makan sayuran yang sehat. Nah, ini kalian conteng aja, ya. Nanti kalian kirim di Classroom. Lihat ini, ya. Amatilah pernyataan berikut ini, berilah tanda centang pada pernyataan yang termasuk sayuran dalam kondisi baik dan silang pada kondisi sayuran yang tidak baik. Ini misalnya daunnya tidak layu dan segar, kira-kira itu adalah merupakan ciri sayuran yang baik atau tidak. Kalau baik berarti kasih centang,
Kalau dia tidak baik berarti kasih tanda silang, isi aja, kan mudah ya di sini. Jadi kita tahu bahwa sayuran yang segar itu yang bagaimana, sayuran yang tidak segar itu yang bagaimana. Jadi kalau kita beli sayuran atau mama kita beli sayuran ya, nah kita tahu, mah ini caknya tidak segar deh mah, boleh kita kasih pendapat. Tetapi biasanya mamanya tahu semua ya, sayuran yang sehat dengan yang tidak sehat ya. Nah itu adalah cukup dicentang aja nak ya, nggak usah dicentang mudah ya, ini tugasnya. Oke. Nah, jadi setelah kita pelajari apa itu manfaat hak dan kewajiban ya. Jadi hak dan kewajiban dalam lingkungan tetangga ya dilakukan dengan cara seimbang agar hidup kita menjadi aman, damai, dan dalam bertetangga ya kita harus juga menjaga lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih itu harus didukung oleh lingkungan yang sehat dan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu bagaimana ciri-cirinya? Yaitu dengan kita mengetahui seperti ini yang tadi, yaitu mengandung. Oke, anak-anak semua, maaf ya tadi agak terputus sedikit. Jadi tugasnya tadi adalah matematika tentang perkiraan penghitungan dalam perkalian. Sudah itu mencentang, tadi hanya mencentang aja ya, nggak nulis ya. Mencentang aja mana yang makanan, mana sayuran yang sehat dan mana sayuran yang tidak sehat. Cukup dicentang aja. Kalau dia sehat dicentang, kalau dia tidak sehat berarti disilang. Nah, untuk latihan terakhir ini, latihan untuk selanjutnya itu halaman 138. Kerjakan nomor 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Jadi matematikanya tadi cukup menulis angka saja perkalian yang hasilnya 600. Sudah itu ini halaman 137 ya, makanan ya sayuran sehat dan sayuran yang tidak sehat. Setelah itu tugasnya halaman 138 menjawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Hanya 3 soal. Jadi tugasnya semuanya nanti dikerjakan di classroom, kerjakan semuanya di buku tema. Gak usah di buku latihan classroom. Jadi kerjakan semuanya di buku tema. Ingat ya nak ya, ngerjakannya jangan pakai pensil ya, tapi pakai pena. Kalian sudah kelas 3 bukan lagi kelas 2 ya. Jadi kalau pakai pensil pertama mata Budi nggak bisa lihat, nggak jelas tulisannya apa gitu nah ya. Nah, jadi walaupun pakai pena yang terang, jangan penanya yang halus bener. Jadi Budi tidak bisa bacanya nanti, tidak jelas bagi Budi. Jadi kalau tidak bisa baca apa ya, akhirnya nanti Budi bilang salah. Padahal jawaban kalian benar ya. Nah, jadi ya itu untuk tugas kita hari ini, materi kita hari ini yaitu tema 4, subtema 3, PB-nya PB3 dan PB4.